Kalau saya lihat makin kesini banyak mobil yang sepertinya kayak terkesan kayak mobil kaleng ya. Oh gitu. Daya Ya? redamannya kayak kurang. Jadi platnya agak tipis gitu ya. Betul. Nah. Halo konsen mesin, apa kabar semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Nah sekarang di channel YouTube Sonen Mesin akan membahas mengenai peredam mobil. Jadi mungkin banyak nih konsen mesin yang bertanya-tanya, sebenarnya seberapa penting sih kita harus menambah atau memasang peredam di mobil kita. Sekarang saya sudah bersama dengan Ko Martin dari Best Body Shop Angkasa. Halo Ko Martin. Halo, siang. Siang, apa kabar nih? Baik. Nah, Ko Martin ini adalah instalatur dari Best Body Shop Angkasa yang udah piawai banget deh untuk ngeracik modifikasi audio di mobil. Termasuk juga untuk pemasangan peredam ya, Ko ya? Ya, Oke. Ko, ini kita mau ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih. Sebenarnya kita mulai dulu dari itu deh. Apa sih itu peredam mobil dan perlu nggak sih kita sebenarnya masang peredam mobil? peredam mobil itu salah satu fungsinya, kalau orang mungkin dulu taunya kalau ada audio pasti harus pasang peredam. Tapi makin hari ke sini fungsi peredam itu banyak. Bisa untuk lebih kenyamanan si yang punya mobil ya. Satu kan karena kan dia bikin suasana kabin jadi lebih senyap. Oke. Gitu. Jadi mengurangi noise dari luar. Gitu. Jadi suara bising dari luar itu ya. Ya, Terus sebenarnya di mobil standar itu memang kurang untuk peredamannya atau getarannya gitu sehingga perlu ditambah sama peredam. kalau saya lihat makin kesini banyak mobil yang sepertinya kayak terkesan kayak mobil kaleng ya. Oh gitu. Daya Ya? redamannya kayak kurang. Jadi platnya agak tipis gitu ya. Betul. Nah, apa aja sih jenis peredam mobil yang bisa dipasang? Peredam yang ada di sekarang yang ada itu banyak bahannya. Mungkin kalau dulu orang taunya material dari aspal. Oke. Nah, sekarang ini ada material yang terbuat dari butil rubber. Jadi istilahnya mungkin ya dari daya tahan lebih oke lah ya. Dan ada pelapisan aluminium. Dua. Terus satu lagi sekarang ada lagi yang namanya dari bahan foam, poliuretan. Nah, itu fungsinya ada lagi. Oh gitu. Jadi ada 3 tadi ya, yang bahannya butil rubber, terus yang aluminium, sama yang foam. Bukan. Jadi bahannya ada yang dari aspal, Yang di Apple tadi. dari butir rubber tapi ada aluminiumnya, Oke. dan yang ketiga bahan foam poliuretan. Oke. Itu ada fungsinya masing-masing nggak sih, Kak? Fungsi masing-masing pasti ada, jelas. Kalau misalkan jadi sekarang ini material aspal sudah ditinggal ya. Oh gitu. Karena selain dia lebih berat, mungkin ada karena gini, posisi mobil itu kan panas kalau misalkan kita lagi di luar. Dan material aspal itu kalau namanya kena panas itu pasti kan ada menimbulkan bau ya. Ya enggak, kayaknya mungkin nggak enak lah kalau misalkan. Dan posisi kan kita kan di dalam. Dan bau kimia-kimia gitu ya. Betul. Terus kalau misalkan yang ada butir rubber, satu dia food grade, lebih aman. Jadi istilahnya tidak ada bau. Kedua, lapisan aluminium ini juga bisa untuk menolak panas. Oke. Yang masuk. Sedangkan itu. Nah, kalau sedangkan yang dari bahan foamnya ini dia untuk mengurangi vibrasi ya, kalau saya bilang. Oh getaran ya. Iya. Getaran yang biasanya di bodi-bodi mobil gitu ya lagi jalan. Betul, karena mobil itu kan gangguannya tuh terutama dari getaran waktu dia jalan. Oke. Dan mungkin waktu pasang audio juga perlu juga ya untuk pakai peredam itu ya. Kalau saya bilang, saya sebagai installer, kalau ada pasang audio sudah harusnya wajib ya untuk pasang peredam karena dia sangat membantu untuk mengurangi noise dari luar dan untuk mengurangi noise yang keluar. Oke, karena memang kayak speaker atau subwoofer gitu kan
waktu keluar suaranya juga ada apa ya, getarannya juga ya. Dentumannya sudah pasti mengganggu. Dentumannya itu ya. Betul. Nah, dengan adanya peredam itu jadi getaran-getaran yang di bodi yang akhirnya bisa nimbulin suara tambahan jadi Sedikit minim diredam. ya. Betul. Oke, siap, paham. Ada contohnya nggak sih kok yang dari bahan-bahannya itu? Contohnya saya ada banyak, cuman kebetulan sekarang yang ada ini yang kita dari material butir rubber ya. Oh, butir rubber kayak gini ya. Betul. Dan ini ada lapisan aluminiumnya. Oke. Oh, ini kayak lemnya ini ya, yang hitam Iya, ini ya. ini yang disebut butir rubber. Butir rubbernya ini kayak gini. Betul. Dan bagian apa aja sih yang perlu dipasang sebenarnya? Kolong mobil kah, atap, atau pintu? Untuk pemasangan peredam itu mungkin kalau dari saya pribadi minimal dari pintu dulu. Kita pintu, sebenarnya semuanya sih bisa. Pintu, lantai, atas di plafon, roof, fender depan, fender belakang sudah pasti. Oke. Tapi untuk step pertama aja, untuk harian deh yang kira-kira budgetnya nggak terlalu banyak, tapi cukup nambah kesenyapan ngebantu di kabin. Setidaknya 5 pintu kita pasang. Oh, 5 pintu? Ya, jadi pintu depan, pintu tengah, bagasi. Oke, itu udah cukup ya? Itu udah atap nggak perlu? Atap, ya kalau memang mau ya silakan. Oh gitu. Ya karena kita kalau posisi di atap itu satu, kebanyakan kan yang paling sering kena terpal itu sinar matahari kan pasti atas dulu. Panas itu kan pasti masuk ke dalam. Kalau kita ada lapisan ini, setidaknya dia mengurangi panas yang masuk ke dalam. Oke. Jadi peredam itu juga selain fungsinya untuk noise, getaran sama panas juga ternyata bisa juga ya? Ada membantu. Membantu menghalau panas. Nah, terus tadi kok, untuk satu mobil tuh kira-kira butuh berapa? Satu mobil ya? Kembali lagi saya lihat tergantung jenis mobil. Oke. Kalau mobil-mobil kecil itu untuk full, mungkin estimasi bisa sekitaran 30-35 lembar. Oh, oke. Kalau full. Kalau untuk di pintu aja, mostly kebanyakan gini. Kalau pintu, kebetulan mobil-mobil sekarang kayaknya pintunya besar-besar ya. Minimal itu 10 untuk pintu aja. Minimal 10, makin besar deh mobilnya ya mungkin bisa dari 10 sampai 14 lembar. Oke, siap-siap. Nah, terusnya banyak juga nih kawan sonen mesin di luar sana yang bertanya-tanya atau mungkin bahkan mau pasang peredam jadi agak berpikir ulang karena ada apa ya, kayak stigma pasang peredam jadi mobilnya jadi berat. Itu bener nggak sih kok? Kalau dibilang berat, tapi dia sangat membantu ya, karena beratnya merata. Beda dengan kalau kita bawa penumpang yang hanya satu titik. Kalau peredam itu beratnya merata, jadi setidaknya dia malah rigid, membantu. Jadi tidak oleng ya, nggak gampang oleng kalau saya bilang sih begitu. Tapi mungkin peredam sekarang juga udah ringan ya, jadi bahannya nggak seberat dulu ya kan? Nah itulah salah satu kelebihan dari peredam yang materialnya butir rubber dibandingkan dengan yang aspal. Karena kalau yang aspal itu kan secara tidak langsung lebih berat. Yap. Begitu. Ini lebih enteng ya, jadi nggak perlu khawatir ya untuk masalah kayak gitu ya. Sebenarnya kalau udah kita pasang peredam tuh ada perawatannya khusus nggak sih? Atau mungkin ada umur pakainya? Kalau umur pakai pasti ada. Biasanya sih kalau untuk perawatan nggak ada. Batas umur pakai itu ya mungkin bisa 5 tahunan lah ya. Oh, 5 tahun lebih ya? Tapi kalau pengalaman Ko Martin bahkan bisa lebih ya sebenarnya. So far untuk sementara saya juga ada pemasangan peredam yang udah sampai 5 tahun, masih aman-aman aja. Masih oke aja ya, itunya pemasangan kualitasnya. Terus terakhir nih kok, untuk harga sebenarnya biayanya berapa sih untuk masang peredam di satu mobil? Nah, saya kembali lagi kalau untuk dari harga saya jelasin nih. Butir rubber itu terbagi dari saya ada 3 macam. Dari sisi ketebalan ya. Karena kan ada yang sekarang 1,5 mili, 1,8 mili, 2,3 mm. Masing-masing harga berbeda. Dan harganya ini bervariasi toh. Jadi kalau peredam itu tergantung dari jumlah yang kita gunakan berapa dikalikan. Dari gitu. Harga per lembar. Misalkan kita pakai penggunaannya 10 lembar, tinggal dikali aja 10. Dari harga kita pakai peredam yang ketebalannya berapa.
Oke, jadi masing-masing ada ketebalannya, harganya juga beda-beda ya. Harga juga beda-beda. Nanti untuk aplikasi di pintunya atau di bagian lain tergantung banyaknya dari. Betul, karena kan makin Kebutuhan. tebal kan daya redamnya juga makin oke. Oke, siap. Thank you banget Ko Martin informasinya. Ini bakalan berguna banget buat kawan-kawan mesin yang lagi berniat untuk pasang peredam, jadi nggak perlu khawatir, nggak usah ragu lagi untuk pasang peredam, karena memang banyak sisi positifnya ya yang bisa didapat dari manfaat positifnya yang bisa didapat dari pemasangan peredam di mobil. Oh iya, barangkali ada kawan mesin yang berminat untuk pasang, bisa kemana nih kok? Dealer-dealer kita banyak ya yang jual peredam. Kalau saya sendiri di sini bestbodyshop.co Angkasa itu di Jalan Angkasa, Jakarta Pusat nomor 4. Oke, jadi strategis juga ya lokasinya ya, di dekat lampu merah Gunung Sahari ya. Kebetulan kita di pinggir jalan raya sekali. Oke, siap. Ada nomor teleponnya nggak, Bang? Ada nomor teleponnya di 021 424 3346. Oke, siap. Thank you banget Ko Martin. Yuk, Saya sama-sama. selalu terima kasih banyak informasinya. Oke, kawan mesin, demikian video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share video ini. Bye.